Halo guys, ketemu lagi dengan Bung Bob. Wow, sahabat Bob, akhirnya gua kembali. Ya, seminggu lama gua sudah tidak membuat video. Ya, sama-sama kita berlebaran, minal aidin wal faizin buat semua sahabat Bung Bob. Nah, sahabat Bob, kita sudah tidak terasa hanya tinggal 6 pertandingan lagi untuk menutup musim ini. Akankah Inter bisa memenangkan Scudetto di saat derby? Karena kita akan dijamu oleh Melon. Gimana sahabat Bob? Kira-kira Inter bisa nggak memenangkan derby dan bisa memenangkan bintang kedua di kandang AC Milan? Itu adalah semua harapan kita. Kenapa? Karena kemarin gara-gara semua tim papan atas, papan tengah banyak yang imbang. Karena mungkin kebanyakan makan kue lebaran dan juga opor, sahabat Mbok. Jadi ya, Inter kemarin melawan Cagliari, menjamu Cagliari, sempat unggul 1-0, disama-samain 1-1 dan sempat unggul 2-1. Tapi Cagliari berjuang dan akhirnya mereka mendapatkan gol kedua dan akhirnya Inter hanya bermain imbang. Tapi itu sebenarnya nggak ada masalah karena kita jarak poin dengan AC Milan adalah 13 poin. Sementara di Liga Spanyol, Real Madrid berjarak 7 poin dengan Barcelona. Dan itu juga sudah hampir mendapatkan juara La Liga musim ini. Dan selamat juga buat Bayer Leverkusen. Ya, Xavi Alonso bisa memenangkan Bundesliga. Karena sudah tidak terkejar. Nah, nanti Selasa dini hari minggu depan, Inter akan dijamu oleh AC Milan. Inter juga akan bisa merayakan Scudetto. Kalau Inter bisa mengalahkan AC Milan, akan berjarak 16 poin dan sudah tidak terkejar. Semoga, apalagi kemarin Lautaro Martinez juga sudah beristirahat karena akumulasi. Begitu juga Denji yang juga akan bermain melawan AC Milan. Jadi benar-benar happy sahabat Bob. Biar kita tetap membumi, rendah hati, berjuang bersama untuk meraih kemenangan dan gelar musim ini. Terus juga sahabat Bob, kita juga tahulah bagaimana gonjang-ganjing Inter tentang kepemilikan dan bagaimana kemarin Opa Marotta juga diwawancarai. Saya berharap Steven Zhang tetap bertahan di Inter dan Suning tetap bertahan karena mereka adalah sangat luar biasa dedikasi mereka. Bagaimana mereka mendelegasikan kepemimpinan di Inter. Inter hanya tinggal menunggu tanggal 20 Mei. Kemarin juga isu yang sangat besar adalah Inter akan diambil alih oleh Arab. Tapi Suning, Steven Zhang juga membantah bahwa mereka sudah menemukan investor dari Inggris untuk mempertahankan Inter supaya tidak diambil alih oleh Oaktree. Memang kepemilikan Inter, Oaktree katanya akan setuju memperpanjang kurang lebih sekitar 400 juta ya. Dan itu bunganya juga nggak kira-kira kurang lebih sekitar 12%. Tapi kita akan tunggu update-nya. Apakah memang Inter masih bisa terus dipegang Steven Zhang atau Suning? Kita lihat aja sahabat Bob. Bahkan Opa Marotta, ya dia tidak bisa berbicara tentang kepemilikan. Tetapi dia sangat berharap Steven Zhang tetap ada di Inter dan Suning tetap ada di Inter. Terus juga pelatih Inzaghi juga ditanya kemarin, tidak masalah untuk bertahan di Inter. Kami mempunyai grup yang kuat, manajemen yang kuat, pemain yang kuat, dan nanti setelah selesai musim kita akan berduduk bersama dan saya bersedia untuk melanjutkan pekerjaan ini di Inter. Walaupun banyak godaan dari Inggris, bahkan dari Spanyol, tapi Inzaghi sudah menyatakan setia di Inter. Semoga ya ini pengalaman Inzaghi dan ini adalah sejarah buat dia sendiri. Sebagai pelatih, dia akan mendapatkan Scudetto pertama sebagai pelatih dan itu dia lukiskan, dia bikin di Inter. Kemarin juga ada sedikit pembicaraan bahwa si Inzaghi tidak suka tato. Ya kita tahu kemarin Pioli waktu Scudetto kasih tato. Si Spalletti juga gitu. Cuman kita lihat aja kata Inzaghi, apakah dia bikin tato bintang kedua atau tidak, itu tidak penting. Yang penting adalah Inter memenangkan Scudetto, sahabat Bob, bintang kedua, supaya tetangga-tetangga yang berisik tidak banyak cingkune. Setuju nggak sahabat Bob? Kita tunggu aja bagaimana gebrakan-gebrakan Inter. Terus juga selamat buat Hakan yang sudah membuat sejarah, sudah mencetak
2 digit di musim ini. 9 penalti, semuanya sukses 100%. Ini pemain yang luar biasa yang kita hijack dari Melo. Dan sekarang dia begitu sukses di Inter. Semoga dia juga terus menunjukkan konsistensinya di musim depan. Dan selama dia ada di Inter, sahabat Bob. Kebayang ya, seorang Hakan bisa merayakan Scudetto, merayakan bintang kedua di kandang Milan minggu depan. Itu adalah kado spesial. Semoga itu terjadi, sahabat Bob. Terus juga kemarin kita sedikit melihat Acerbi yang sangat berbeda setelah kemarin isu dia rasis dan ternyata itu tidak terbukti. 2 pertandingan dia 2 kali melakukan kesalahan. Ini yang tidak pernah terjadi dengan Acerbi. Faktor psikologis, yang jelas juga faktor fisik. Bisek juga kemarin membuat kesalahan. Ya, memang dia jarang bermain. Tetapi kalau kita berbicara Acerbi, seharusnya dia tidak melakukan kesalahan itu. Tapi ya sudah, nggak apa-apa juga kita imbang ya. Jadi benar-benar Scudetto ini juga semakin manis, bisa mengalahkan Melon di kandang dia. Itu adalah sesuatu yang spektakuler. Jadi kemarin ada yang tanya, ini gimana nih kok bisa disahkan gol? Memang kalau kita lihat memang kena tangannya Lapadula ya. Tetapi VAR sama wasit tetap memutuskan itu sah. Tapi ya sudahlah, itu sudah lewat. Kita tidak perlu bicara kontroversi. Yang jelas adalah Inter bukan Marotta Delik yang selalu digaung-gaungkan oleh tetangga kita yang berisik. Dan terbukti kemarin harusnya handsball, ternyata disahkan golnya. Sudah tidak apa-apa. Karena kita harus berjuang mendapatkan Scudetto 3 poin di kandang Milan, sahabat Bob. Juga Marcus Thuram dengan tambahan 1 gol kemarin, ini dia telah mencetak rekor musim ini. 11 gol dan 7 assist. Satu pemain yang telah melakukan ini adalah siapa? Kalau nggak salah, bukan kalau nggak salah, tapi Samuel Eto'o. Dia juga mencetak 12 gol di 2009 dan 6 assist. Jadi ini sungguh luar biasa. Marcus Thuram bisa menyamakan rekornya si Eto'o. Ini sangat luar biasa. Semoga nanti di derby dia juga bisa mencetak gol. Dan bahkan gue berharap Lautaro Martinez, karena sejak derby dia sudah mencetak 8 gol. Semoga nanti ketemu dengan Milan, mereka Toro dan Thuram bisa mencetak gol kembali. Nah, sekarang Inter lagi mencari back ya. Kita tahu bahwa Acerbi ini memang masih ada kontrak sampai 2025, tetapi Inter harus mencari pemain muda, peremajaan, dan sekarang Inter mengincar Nicolas Valentini. Ini pemain Argentina yang sudah diincar juga oleh Bacin Desember lalu. Ini masih muda, back bagus Boca Junior, dan kontraknya bakal habis Desember ini. Jadi pasti Boca Junior tidak ingin kehilangan cuma-cuma. Artinya Boca Junior akan menjual murah. Tapi peminatnya juga sangat banyak. Tapi semoga dia bisa datang ke Inter. Dan ini bisa menjadi tambahan buat Inter musim depan buat junior Nicolas Valentin. Kemarin yang menarik di pertandingan Cagliari adalah bagaimana Onana juga hadir. Ya. Dia berbicara mereka seperti keluarga ya. Karena memang minggu depan si Onana tidak bisa datang ke Inter untuk merayakan Scudetto. Kalau memang Inter bisa mengalahkan Milan. Tapi karena kemarin dia libur, karena sudah membela MU, dia terbang ke Milan untuk melihat dan menyaksikan teman-temannya bermain melawan Cagliari. Bahkan pelukan buat semualah. Ini memang pemain luar biasa. Ini adalah keluarga saya, tetapi saya sekarang ada di MU. Dia juga menghargai MU. Dan jelas Onana ini sangat luar biasa. Inter mereka adalah seperti keluarga. Selain si pemain Boca Junior, Inter juga serius untuk mendatangkan Buongiorno. Buongiorno ini juga banyak diincar ya, AC Milan, Atletico, bahkan Juventus juga menginginkan Buongiorno. Akankah Inter bisa mendapatkan Buongiorno? Karena memang harganya tidak kira-kira sekitar 40 juta. Tapi Inter harusnya, seperti Marotta bilang, bahwa keuangan kami sudah mulai stabil, hanya masalah kepemilikan aja. Semoga Inter benar-benar, kalau gue berharap Buongiorno didatang, dia bisa menjadi back tengah. Di kanan ada Benji, di kiri ada Alessandro Bastoni. Kebayang seperti apa kekuatan Inter musim depan. Itu buat Buongiorno. Mkhitaryan, apa yang dia bilang? Inter punya peluang gila, bersejarah untuk meraih gelar Serie A waktu melawan AC Milan. Ini hanya tinggal sedikit lagi, sahabat Bob. Hanya tinggal selangkah. Jika itu terjadi, ini akan menjadi yang pertama kalinya dalam sejarah Serie A. Kenapa? Inter memenangkan Scudetto di saat derby Milan. Kita tahu bagaimana Mkhitaryan juga memporak-porandakan Milan waktu Inter mengalahkan Milan 5-1 tahun kemarin, sahabat Bob. Jadi, kita tunggu aja. Semoga ini terjadi karena memang
Aura-aura derby sudah berasa, walaupun itu nanti akan terjadi di Selasa dini hari minggu depan 1:45. Nah, Inter juga lagi mengajak si Dumfries untuk berduduk bersama karena Inter menawarkan 4 juta bersih seperti yang terjadi di Marco. Tapi kalau misalnya Dumfries tidak mau, ini ada Aston Villa, West Ham juga lagi mengincar Dumfries, tetapi Inter pengen mendatangkan back sayap kanan si MU. Itu adalah Aaron Wan-Bissaka. Kita lihat aja nanti sahabat Bob apakah bisa di-switch antara Bissaka dengan Dumfries atau Dumfries tetap stay. Kalau gue sih berharap Dumfries stay karena dia sudah semakin padu di Inter. Apalagi musim depan kita akan menjalani 5 kompetisi ya. Kita tunggulah apa yang akan terjadi di musim depan. Dan jelas juga Inter selain mengincar Gudmundsson, dan kalau Gudmundsson tidak tercapai, Inter akan mempunyai 2 alternatif adalah pemain Napoli, Simeone dan Raspadori. Ini juga pemain bagus yang bisa didatangkan Inter di musim depan. Tetapi kita akan lihat apakah Gudmundsson atau antara mereka berdua. Kita lihatlah. Ini memang isu-isu transfer sudah mulai masuk karena memang musim akan berakhir dan Piala Eropa juga sudah menunggu para pemain. Terus kita juga salut dengan apa yang dilakukan Suning selama di Inter dan kita berharap itu yang seperti gua bilang di depan tadi, kita berharap bagaimana mereka tetap bisa bertahan di Inter. Tapi kalau akhirnya Inter terjual karena memang Suning menetapkan harga Inter adalah kurang lebih sekitar 1,2 miliar euro. Kalau itu memang terjadi, tapi kalau ada pemilik baru, manajemen tidak akan berubah. Opa, pemain, pelatih tetap akan bertahan di Inter. Hanya Suning atau Zhang akan pergi. Tapi itu belum pasti. Kita lihat aja nanti 20 Mei apa yang terjadi. Akankah Inter bisa terus bersama Suning atau tidak? Terus juga sahabat Bob, kita juga turut simpatik dengan apa yang terjadi dengan Endika. Tapi tadi gua baca bahwa dia sudah keluar dari rumah sakit karena kena serangan jantung dan ternyata itu serangan jantungnya tidak berbahaya. Semoga dia juga cepat pulih dan bisa bermain kembali. Karena memang kita tahu di sepak bola banyak sekali pemain-pemain yang kena serangan jantung bahkan tidak tertolong. Ya salah satu kemarin adalah Eriksen, pemain Inter yang sekarang bermain di MU. Itu juga selamat. Jadi kita berharap semoga tidak ada lagi terjadi hal-hal seperti ini. Karena ini sangat riskan memang bermain sepak bola, tetapi semoga para pemain semua sehat walafiat. Terus kita berbicara tentang Bento, mantan pelatih Alberto. Dia bisa saja pergi ke Napoli. Inter, jangan biarkan dia lolos. Ini yang harus Inter kejar, bahwa si Bento ini kurang lebih harga sekitar 15 juta euro. Nah, kalau dia lepas dari Inter musim depan, dia pasti akan bermain mungkin di Inggris, mungkin di Chelsea atau di mana. Dan kita berharap dia bisa datang ke Inter. Jadi ini jadi kiper masa depan Inter. Karena Somers kita juga sama-sama tahu nih bagaimana umurnya, pasti dia tidak akan lama di Inter. Dan kalau memang Bento bisa didatangkan, itu akan lebih baik. Walaupun juga ada calon Gregorio yang juga tampil cemerlang di Monza. Nah, kalau gua sih jujur lebih senang Bento, sahabat Bob. Tapi kita lihatlah siapa yang bisa didatangkan Inter musim depan, itu yang paling penting. Ini yang dibilang Dumfries kemarin. Ini bukan hasil yang kami inginkan. Kami hanya berjarak 1 kemenangan untuk bintang kedua. Dumfries akan bertemu dengan si songong Theo Hernandez. Semoga nanti Dumfries bisa ngocek-ngocek dan kita juga dapat kabar gembira, sahabat Bob. Kenapa? Cuadrado akan bermain melawan Milan karena dia sudah sembuh. Kemarin tidak bermain dan kemarin sedikit Buchanan juga bisa bermain. Nah, ini kesempatan untuk para pemain yang udah lama tidak bermain bisa membuktikan diri di Giuseppe Meazza atau di San Siro kandangnya Milan di minggu depan, sahabat Bob. Kita tunggu aja bagaimana. Ini yang dibilang Trevisani. Inter tidak lagi memiliki rangsangan yang sama. Kelelahan psikologis individu. Ya, karena ya menurut Trevisani bahwa Inter sudah memenangkan Scudetto beberapa minggu yang lalu. Ini benar. Karena memang Inter tidak seperti biasanya. Tapi yang jelas Scudetto adalah booster buat Inter. Dan Derby Milan adalah booster buat pemain-pemain Inter. Ya, kita akan lihat bagaimana pertandingan itu dan kita tidak sabar. Semoga baik Opa Marotta, manajemen dan para pemain dan staff dan pelatih semoga terus bersatu, berjuang bersama, menderita bersama untuk tujuan menang dan memenangkan banyak trofi ke depan, sahabat Bob. Tidak sabar lagi, sahabat Bob. Nah, gua akan kembali lagi setiap hari. Gua akan memberikan suguhan-suguhan video-video terbaru, update terbaru buat sahabat-sahabat Bob yang sudah setia mensupport channel Bung Bob, sahabat Bob. Jadi kita tunggu aja, tetap rendah hati, membumi walaupun tetap dingin ya.
banyak cingkune tetangga kita, sudahlah, kita lupakan sahabat Bob. Tetap membumi, karena Inter kita selalu ingin menang, menang, menang. Sampai ketemu lagi dengan Pumba.